Halo semuanya, kali ini kita akan membahas perbedaan individu dalam dunia kerja. Mengapa hal ini penting? Karena setiap individu memiliki karakteristik unik yang akan mempengaruhi kerjasama tim, kinerja, dan juga inovasi. Saya berharap pada sesi ini nantinya kita semua lebih memahami bagaimana perbedaan individu dapat dimanfaatkan secara positif dalam dunia kerja. Perbedaan individu mempengaruhi bagaimana seseorang bekerja dan berkontribusi dalam organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada kerjasama tim, di mana individu ini berkolaborasi dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada kontribusi individu, yang mana setiap individu memiliki peran unik dalam organisasi yang nantinya akan berdampak pada keberhasilan tim. Selanjutnya, ada pengembangan intelektual. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perbedaan dalam kemampuan kognitif akan mempengaruhi cara seseorang belajar dan berkembang dalam pekerjaan. Selanjutnya ada juga gaya kerja, di mana preferensi seseorang dalam bekerja, seperti bekerja secara independen atau kolaboratif. Selanjutnya ada latar belakang budaya, di mana perbedaan budaya itu nantinya akan membentuk cara individu berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Selanjutnya juga ada keterampilan, di mana variasi keterampilan akan memperkaya dinamika tim dan juga akan meningkatkan produktivitas. Perbedaan-perbedaan ini nantinya akan memberikan pengaruh pada kinerja dan interaksi SDM di tempat kerja, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, memahami perbedaan individu ini menjadi sangat penting dalam berbagai aspek, seperti pencapaian akademik, perkembangan intelektual, pemilihan karir, kinerja pekerjaan, dan juga inovasi. Kalau ditanya faktor mana yang paling berpengaruh dalam kesuksesan seseorang di tempat kerja, jawabannya tergantung pada jenis pekerjaan dan lingkungan kerja seperti apa. Misalnya, dalam pekerjaan yang mana menuntut kreativitas, maka pengembangan intelektual akan menjadi lebih penting. Sementara dalam pekerjaan yang berbasis tim, maka kerjasama dan keterampilan komunikasi itu akan menjadi lebih krusial. Contohnya, misalkan di startup teknologi, yang mana di sini inovasi itu akan sering muncul dari individu dengan keterampilan teknis yang kuat, tetapi akan membutuhkan kerjasama tim untuk mengeksekusi ide-ide tadi. Selanjutnya, contoh yang lain adalah misalkan di lingkungan multinasional, yang mana latar belakang budaya itu nantinya akan mempengaruhi cara tim berinteraksi dan membuat keputusan. Pengukuran latar belakang dari pengukuran individual differences itu awalnya tahun 1876, yang mana William Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Jerman untuk meneliti sensasi dan reaksi manusia. Selanjutnya, James McKin-Cattell itu mengembangkan mental test untuk mengukur perbedaan individu. Kemudian dia berkolaborasi nih dengan Francis Galton, memperkenalkan konsep psikometrik untuk mengukur kecerdasan dan kepribadian. Nah, setelah Perang Dunia, tes intelijensi ini mulai digunakan dalam seleksi pekerja di berbagai industri. Lalu bagaimana pengukuran ini dapat mempengaruhi dunia kerja saat ini ya? Jadi, saat ini banyak perusahaan menggunakan tes psikometri dalam seleksi karyawannya untuk memastikan kira-kira karyawan ini sesuai nggak ya dengan pekerjaan. Nah, biasanya eh, yang tes yang dilakukan adalah tes kepribadian dan juga tes kecerdasan. Kemudian eh, di Prancis, Alfred Binet itu mengembangkan tes kecerdasan pertama untuk anak-anak. Selanjutnya di US,
Lewis Terman menyempurnakan tes Binet untuk penggunaan yang lebih luas. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, tes intelijensi ini digunakan untuk seleksi tentaranya. Kemudian pasca perang, tes intelijensi ini mulai diadaptasi untuk seleksi industri dan organisasi. Nah, saat ini sendiri udah banyak banget perusahaan yang menggunakan tes kecerdasan dalam proses rekrutmennya. Seperti ada tes logika, ada tes kognitif dalam seleksi bank misalkan, ataupun perusahaan-perusahaan teknologi dan perusahaan-perusahaan lain. Oke, sekarang kita coba untuk memahami dulu konsep dari General Mental Ability atau GMA. Jadi, GMA itu sendiri adalah kapasitas umum untuk berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Di mana eh, GMA itu punya tiga konsep utama. Yang pertama itu adalah cognitive ability, yang mana di sini fokus pada kemampuan bernalar dan berpikir logis. Selanjutnya ada intelligence, yang mana fokus pada kemampuan belajar dan beradaptasi. Dan selanjutnya adalah mental ability, yang fokus pada kemampuan bagaimana menyelesaikan tugas secara efektif. Lalu bagaimana GMA itu dapat digunakan dalam seleksi karyawan ya? Jadi perusahaan ini menggunakan tes kecerdasan umum itu seperti tes logika dan analisis dalam rekrutmen untuk memastikan bahwa kandidat ini mampu berpikir cepat dan logis dalam pekerjaan mereka. Terdapat beberapa variasi perbedaan individu. Yang pertama ada physical abilities, yang mana di sini eh, lebih mengutamakan pada stamina dan kekuatan fisik. Misalnya pada pekerja pemadam kebakaran, atlet. Selanjutnya personality, yang mana akan berkaitan dengan sifat bawaan individu yang mempengaruhi interaksi kerja. Kemudian ada interest, di mana di sini ada preferensi aktivitas yang akan menentukan kepuasan kerja. Selanjutnya ada knowledge, yang mana di sini akan ada informasi yang diperoleh melalui pengalaman dan juga pendidikan. Selanjutnya ada emotion, di mana di sini kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dalam lingkungan kerjanya. Nah, mengapa sih dua orang dengan jabatan yang sama, tapi bisa memiliki kinerja yang berbeda ya? Nah, biasanya faktor seperti motivasi, pengalaman, dan juga gaya kepemimpinan itu bisa mempengaruhi kinerja seseorang meskipun jabatan mereka sama. Oke, untuk studi kasus kecerdasan emosional di tempat kerja, itu biasanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup uh, kritis. Yang pertama, apakah emotional intelligence ini lebih penting daripada IQ? Yang kedua, bisa nggak ya uh, seseorang itu mengembangkan kecerdasan emosionalnya? Nah, dalam pekerjaan yang membutuhkan interaksi sosial, interaksi sosial yang tinggi, maka IQ itu nantinya akan lebih penting daripada IQ. Karena apa? Kecerdasan emosional ini bisa dikembangkan melalui latihan empati dan manajemen dari emosinya. Misalkan contohnya seorang manajer yang memiliki IQ yang tinggi eh, akan lebih baik dalam mengatasi konflik yang ada pada timnya dibandingkan dengan manajer yang hanya memiliki IQ yang. Di sini terdapat eh, beberapa model sistem kecerdasan. Yang pertama ada modelnya Ackermans eh, PPIK teori, yang mana di sini akan menggabungkan kecerdasan, kepribadian, minat, dan pengetahuan. Selanjutnya ada Carol Street-Stratum teori, yang mana dia akan mengorganisir kecerdasan dalam tiga hierarki.
Selanjutnya ada Sternberg triarchic teori yang mana terdiri dari analytical intelligence yang berkaitan dengan pemecahan masalah akademik, kemudian creative intelligence yang berkaitan dengan kemampuan berpikir inovatif. Selanjutnya ada practical intelligence yang berkaitan dengan kecerdasan dalam menghadapi situasi nyata. Nah, selanjutnya ada emotional intelligence model yang mana ini dikemukakan dan dikembangkan oleh seperti misalkan contohnya Goldman eh, atau modelnya Baron atau Mayer-Solf. Oke, kita bahas eh, satu persatu ya. Di sini kita coba bicara tentang Sternberg-Triarchic Theory of Intelligence, di mana di sini tadi saya sampaikan ada analytical intelligence, creative intelligence, kemudian ada practical intelligence. Nah, kalau ditanya mana sih yang lebih penting di dunia kerja, hmm, intelligence ini menjadi penting untuk pekerjaan teknis. Sementara kalau practical intelligence itu diperlukan dalam manajemen dan kepemimpinan. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang Stratum Theory, di mana di sini ada tiga stage yang nantinya akan eh, dibicarakan. Yang pertama itu yang ketiga itu adalah general intelligence, yang mana di sana ada kecerdasan umum atau faktor G yang tadi faktor tunggal di itu berada di puncak gerak. Selanjutnya yang kedua itu ada kemampuan spesifik seperti pada kefasihan verbalnya. Kemudian yang stratum yang pertama itu adalah kemampuan spesifik seperti kefasihan verbal. Seperti nanti ada pengenalan gambar atau kefasihan kata-kata. Nah, bagaimana sih teori ini akan mempengaruhi pengukuran kecerdasan saat ini? Pada teori ini biasanya dijadikan dasar untuk pengembangan tes kecerdasan modern seperti WISE ataupun S1. Selanjutnya, emotional intelligence, ada model dari Goldman yang mana kemampuan mengatakan bahwa emotional intelligence ini adalah kemampuan mengelola emosi dan juga untuk memotivasi diri. Selanjutnya ada model Bar-on yang mana keterampilan sosial di sini membicarakan terkait dengan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya ada model Myers-Lowy yang mana di sini mengatakan bahwa kapasitas memahami dan mengontrol emosi itu adalah sesuatu hal yang penting. Nah, kira-kira apakah seseorang itu bisa meningkatkan IQ mereka? Jawabannya ya, dengan latihan kesadaran emosional, regulasi emosi, dan juga empati. Oke, selanjutnya di sini ada tadi sudah disampaikan terkait dengan model Goldman yang mana eh, AI itu sendiri sebagai kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan orang lain yang mana terdiri dari 5 komponen utama yaitu adalah kesadaran diri, regulasi diri, motivasi, empati, dan juga keterampilan sosial. Kemudian ada model Bar-on yang dimana yang mengatakan bahwa AI itu sebagai keterampilan sosial dan emosional yang akan mempengaruhi keberhasilan individu, di mana dia akan mengukur aspek seperti kesadaran emosi, kontrol impuls, dan juga fleksibilitas. Selanjutnya ada Myers-Lowy yang mana dia mengatakan bahwa AI itu sebagai kemampuan memahami, menilai, dan juga untuk mengelola emosi. Yang mana menekankan pentingnya tadi mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi itu secara efektif. Nah, selanjutnya di sini ada Big Five personality, di mana menurut Big Five itu ada 5 faktor utama kepribadian yang nantinya akan berhubungan dengan AI dan kinerja. Yang pertama itu adalah openness,
yaitu adanya keterbukaan terhadap pengalaman terkait dengan inovatif dan imajinatif. Selanjutnya ada consciousness yang berkaitan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab, di mana di sini akan melihat eh, sesuatu itu terorganisir dan apakah dia dapat diandalkan atau tidak. Selanjutnya ada extraversion yang berkaitan dengan sosial dan energik. Kemudian ada agreeableness yang terkait dengan keramahan dan juga kerjasama, nantinya berkaitan dengan empati dan eh, apa namanya hubungan seseorang dengan eh, orang lain, secara interpersonalnya, apakah dia mudah bergaul atau tidak. Kemudian ada neuroticism, di mana terkait atau kita sebut juga sebagai stabilitas emosional, yang mana nantinya ini eh, berkaitan dengan ketahanan terhadap stres. Lalu bagaimana AI dan kepribadian itu dapat mempengaruhi kesuksesan di tempat kerja ya? Jadi, pemimpin dengan AI yang tinggi, dia akan lebih efektif dalam mengelola tim dan membangun relasinya. Selain itu, karyawan dengan tingkat consciousness yang tinggi, dia akan cenderung lebih produktif. Nah, contohnya misalkan seorang manajer dengan AI yang tinggi, dia diharapkan bisa menyelesaikan konflik antar karyawan dengan lebih baik dibandingkan yang hanya manajer yang memiliki IQ yang tinggi saja. Contoh lainnya misalkan perusahaan teknologi seperti Facebook menggunakan tes kepribadian dalam rekrutmen untuk memastikan kecocokan budaya kerja. Oke, selanjutnya di sini eh, kita akan berbicara terkait dengan kreativitas, inovasi, dan pendekatan sosial. Kreativitas di sini dikatakan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan solusi yang inovatif. Selanjutnya, inovasi itu sendiri dibuat sebagai bentuk implementasi ide kreatif dalam dunia nyata. Kemudian, pendekatan dari sosiokognitif itu sendiri merupakan interaksi antara individu dan lingkungannya dalam membentuk kreativitas dan inovasi. Jadi, gimana kita bisa meningkatkan kreativitas di tempat kerja ya? Oke, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mendorong lingkungan kerja yang fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide yang baru. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi karyawan untuk bereksperimen. Yang ketiga, mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk perspektif yang lebih luas. Contohnya, misalkan Google itu memiliki program 20% time, di mana karyawan itu didorong untuk mengerjakan proyek inovatif di luar tugas mereka. Selanjutnya di sini ada kemampuan fisik, sensorik, dan psikomotor dalam pekerjaan. Nah, di sini terbagi menjadi ada physical abilities, ada psychomotor abilities, dan juga ada sensory abilities. Pada physical abilities ini, kekuatan fisik ini sangat dibutuhkan dalam pekerjaan berat seperti misalkan tadi disampaikan pada pemadam kebakaran ataupun militer, gitu ya. Kemudian ada yang psychomotor abilities yang kedua, di mana di sini koordinasi antara tangan dengan mata dan membutuhkan reaksi cepat dan juga ketangkasan motorik. Selanjutnya ada sensory abilities yang mana kemampuan penglihatan dan pendengaran yang ini menjadi sangat penting dalam profesi yang digeluti. Seperti misalkan contohnya pilot ataupun ahli bedah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah kemampuan fisik itu dapat ditingkatkan untuk performa kerja yang lebih baik? Jawabannya ya. Dengan latihan fisik yang teratur, diet yang sehat, dan penggunaan teknologi seperti exoskeleton dalam pekerjaan berat. Contoh lainnya, misalkan di sini atlet atau petugas SAR ya. Mereka perlu rutin untuk berlatih fisik karena mereka perlu untuk meningkatkan stamina dan ketahanan kerja mereka gitu.
Bagaimana dia dapat bertugas, misalkan seorang pemadam kebakaran bisa bertindak secara cepat, sedangkan dia misalkan fisiknya nggak oke ya. Nah, di sini eh, dari apa yang sudah kita bicarakan gitu kan, kenapa sih sebenarnya peran dari perbedaan individu dalam kinerja organisasi ini menjadi sangat penting tadi ya, teman-teman. Jadi eh, perbedaan individu ini nantinya akan dapat memberikan dampak pada kinerja kerja, di mana orang yang dengan kepribadian yang berbeda akan memiliki cara kerja yang berbeda juga biasanya. Selanjutnya terkait dengan kepuasan kerja, di mana faktor seperti kecocokan atau kesesuaian pekerjaan dan motivasi pribadi itu akan sangat mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Selanjutnya dinamika tim, di mana adanya keberagaman itu tadi dapat meningkatkan inovasi. Tetapi keberagaman itu juga bisa menyebabkan konflik kalau misalkan tidak dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas, di mana tim yang terdiri dari individu yang dengan latar belakang beragam, dia cenderung akan lebih inovatif. Lalu, eh, bagaimana ya caranya organisasi supaya bisa mengelola perbedaan individu agar menjadi lebih produktif? Oke, biasanya di sini nanti organisasi perlu untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan juga menghargai keberagaman tersebut. Dan juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian menciptakan sistem reward yang adil dan juga berbasis dengan kinerja. Nah, contohnya perusahaan seperti Netflix dan Facebook yang menggunakan analitik data yang akan menyesuaikan gaya manajemen dengan preferensi dari individu karyawan tersebut. Oke, dengan memahami perbedaan individu, eh, akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif di mana nantinya kecerdasan, kepribadian, keterampilan, latar belakang budaya, semuanya itu akan mempengaruhi keberhasilan dari organisasi tersebut. Maka terapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari kalian dan dunia kerja untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik. Oke, dari materi ini kira-kira apa sih menurut kalian yang paling menarik dari materi yang sudah disampaikan? Dan bagaimana kalian bisa melihat perbedaan individu dalam pengalaman kerja ataupun organisasi tempat kalian bekerja atau tempat kalian pernah magang. Kemudian kira-kira apa ya tantangan terbesarnya dalam mengelola perbedaan individu? Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.